Inilah detik-detik tanah longsor yang menerjang sebuah rumah warga di Jorongungun Nagari Saleh Aya, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Hujan deras dengan intensitas tinggi memicu terjadinya longsor di 3 titik wilayah. Sementara di titik lain menimpa badan jalan dan mengganggu akses transportasi. Sabar. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Petugas terpaksa menjebol tembok rumah karena kondisi korban terjepit. Alhamdulillah. Usai berhasil dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Selain itu, petugas juga sebelumnya berhasil menyelamatkan 2 penghuni rumah lainnya yang merupakan ibu dan kakak korban. Jadi satu rumah longsor, di situ ada korban. Korban ada 3 orang, alhamdulillah semuanya selamat. Posisi korban, Bang? Tak ditemukan, Bang? Posisi korban pada saat ditemukan itu di belakang dapur. Di dapur, jadi terimpit di situ dekat tembok, ketutup dengan meja gitu. Banjir bandang susulan dan longsor terjadi di Palembayan Agam karena curah hujan yang masih tinggi. Petugas mengimbau warga untuk waspada akan adanya potensi longsor susulan. Dari Agam, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto kembali mengunjungi lokasi bencana di Sumatera. Kali ini, Presiden meninjau pembangunan jembatan Beli Sungai Garoga di Batang Toru, Tapanuli Selatan yang sebelumnya hancur diterjang banjir bandang. Prabowo Subianto langsung ke Kecamatan Batang Toru untuk meninjau pembangunan jembatan Beli Sungai Garoga. Di lokasi, Presiden Prabowo berbincang dengan sejumlah personil TNI dan polisi untuk mendengarkan aspirasi dan perkembangan kondisi di lapangan. Presiden Prabowo juga berkeliling untuk memastikan percepatan penyelesaian jembatan Beli Sungai Garoga serta berbincang dengan sejumlah warga. Dalam kunjungannya ini, Presiden Prabowo didampingi Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, hingga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution. Jembatan Beli Sungai Garoga yang dibangun sepanjang 44 meter ini merupakan solusi sementara untuk menggantikan jembatan lama yang rusak akibat bencana alam. Jembatan ini memiliki peran vital bagi masyarakat dan distribusi logistik antar wilayah. Sementara saat akan meninggalkan lokasi, ratusan warga sempat berebut ingin bersalaman dengan Presiden Prabowo. Sebelumnya, Presiden Prabowo tiba di Bandara Raja Sisimangaraja Silangit pada Rabu siang. Setelah disambut sejumlah menteri dan pejabat, Presiden Prabowo kemudian langsung naik helikopter menuju Batang Toru, Tapanuli Selatan. Pemirsa, beberapa jam jelang pergantian tahun, ribuan wisatawan terus memadati pedestrian Malioboro, Yogyakarta. Kepadatan pengunjung diperkirakan meningkat pada malam hari seiring antusiasme wisatawan yang ingin merayakan pergantian tahun di pusat kota Yogyakarta. Mereka datang untuk sekedar menyusuri jalan Malioboro atau duduk santai. Wisatawan ini datang dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bandung, hingga kota-kota lain di luar Jawa. Selain di pedestrian, kepadatan juga terjadi di ruas jalan di sekitar menuju kawasan Malioboro. Pengalihan arus lalu lintas juga akan diberlakukan bersamaan dengan Car Free Night yang dijadwalkan mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Syahrul Adiaksa di Pantai Losari, Makassar, dan Gali Wisma di Malioboro, Yogyakarta. Selamat malam rekan-rekan, kita ke Syahrul terlebih dahulu. Bagaimana suasana jelang pergantian malam tahun baru di sana? Oke, baik. David, itu dia. Selamat malam. Kepadatan di Pantai Losari tepat di pukul 20.29 waktu Indonesia Tengah. Sekarang ini mulai ramai dengan sejumlah warga yang berdatangan. Adapun
beberapa kegiatan yang biasanya diselenggarakan setiap tahun di Kota Makassar seperti perayaan Pesta Kembang Api, namun untuk tahun ini itu ditiadakan, mengingat ini adalah bentuk empati akan bencana yang ada di Sumatera. Meski begitu, beberapa warga yang berdatangan membawa serta masing-masing anaknya itu melaksanakan hiburan untuk menanti pergantian tahun. Di antaranya melukis, bermain reptil, hingga menaiki kapal pinisi. Seperti itu. Adapun juga dari pihak pemerintah Kota Makassar untuk memperketat dalam himbauan ke masyarakat Kota Makassar untuk tidak merayakan perayaan Tahun Baru yang berlebihan dengan sebelumnya melakukan razia petasan. Dan di sepanjang Pantai Losari ini, Satpol PP beserta UPT Losari Makassar bersiaga untuk memberitahukan warga tidak merayakan atau menyalakan kembang api maupun petasan di malam pergantian tahun kali ini. Demikian, kembali ke studio. Baik, Pantai Losari menjadi pusat aktivitas warga ya di Makassar. Dari Makassar kita beralih ke Yogyakarta. Seperti apa suasana jelang pergantian malam tahun baru di Malioboro, Gali Wisma? Ya, terima kasih Davi. Pemirsa, malam hari ini saya berada langsung di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. Ya, malam hari ini Malioboro hingga titik 0 km telah ramai sekali dari wisatawan maupun warga sekitar yang berdatangan di Malioboro ini untuk merayakan malam pergantian tahun 2026 nanti. Dan memang kawasan Malioboro hingga titik 0 ini memang diprediksi menjadi kawasan favorit bagi wisatawan maupun warga sekitar untuk menikmati atau merayakan malam pergantian tahun nanti. Dan di sepanjang Jalan Malioboro ini juga khusus Jalan Malioboro ini sejak pukul 18 tepat tadi telah ditutup jalannya untuk akses kendaraan bermotor. Hanya saja bisa dilalui oleh andong maupun ambulans seperti itu. Dan di sepanjang Jalan Malioboro hingga titik 0 ini juga jalannya dibagi menjadi 2 sekat seperti itu oleh pihak kepolisian, di mana di sisi timur itu untuk area akses laju kendaraan emergensi dan sisi barat itu untuk wisatawan, sehingga nanti akan memudahkan bila mana ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, petugas keamanan maupun kepolisian mudah untuk mengevakuasi para wisatawan. Dan memang untuk di jalan akses menuju titik 0 ataupun di jalan akses menuju Tugu Palputih ini mulai ditutup mulai pukul 20 nanti, Davi. Baik, terima kasih Gali Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Sebelumnya ada Syahrul Adiaksa dari Losari, Makassar, Sulawesi Selatan. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam, selamat bertugas kembali.